teman-teman dari NFC maupun dari teman-teman Kodeni Santoso juga, kita kan mau ngomongin bisnis sebenarnya malam hari ini nih. Kita mau ngomongin langkah-langkah profit framework ya, Ko ya. Itu Tiga mau step kayak profit gimana? framework. Yes. 3 step profit framework itu kayak gimana? Hai. Halo, halo. Halo, Mas Fadli, apa kabar? Baik-baik kok. Halo, halo, halo. Sorry kok, aku terlambat lumayan ya. Lebih dari 10 menit aku terlambat. It's okay. Bakal seru. Sorry. Aku membuat Denny Santoso menunggu loh, luar biasa. Santai aja. Nah, justru apa ya? Aku justru malah gini loh. Kalau kalau mau apa ya? Kalau mau fair-fairan, banyak berkahnya ketika terjadi pandemi seperti ini. Karena Nice. shifting di arah yang sangat tepat menurutku. Iya sih, bener juga sih. Apalagi NFC Bener dan juga. Forex begitu ya, semuanya lagi pada belajar nih. Teman-temanku juga kayak, belajar ya, ini belajar begitu. Ya, Aduh. Nggak tahu, kalau dirimu ngerasain gitu juga nggak kok? Ini sebelumnya iya, memang kita kan sudah WFH dari dulu kan, udah ngejalanin semuanya dari rumah gitu ya, ngantar sesekali aja kan, semuanya bisa dikerjain online. Tapi begitu beneran memang harus dipaksa di rumah, banyak orang kan nggak siap tuh. Aku malah bersyukur, kayaknya oke nih, justru malah. ya emang begitu sih. Bonelsku juga oke, Bonels juga meningkat. Kemudian, bentar ya, aku nyalain lampu kayaknya tadi. Rada gelap ternyata Nah, kalau nggak pakai lampu, pakai ring light. oke. Siap. Aku pakai ring light, aku ring lightnya gede loh. Sama, Kayaknya sama. gedenya bisa sama kan? Oh sama, punya aku juga gede. Yang berapa meter ya? 26 cm ya, Pak? Meter lagi. Yes. Ya jadi Bonels oke, kemudian Trebelio juga oke. Trebelio tambah enak kan? Di NFC juga tambah lancar tuh kayaknya. Wah, iya. Trabelio makin Komunikasinya nggak smooth, ada smooth, nggak ada lag-nya gitu-gitu. udah nggak ada lagi kok. Waduh. Ini teman-teman kalau udah mulai pakai Trabelio, kalau baru makainya sekarang udah enak banget sebenarnya, nggak ngerasain itu di awal. Di awal-awal ampun dah, parah. Lagi di dulu pertama Di nanya awal itu tuh, kan kayak, waduh, ampun deh gitu kan. aku di awal mau bangun komunitas lo Trabelio tuh nanya Mbak Lisna dulu. Mbak Lisna gimana? Gitu. Masih ini. Aduh, nanti dulu deh gitu-gitu kan. Udah apa masih ada postingnya masih agak lama ya, masih banyak bug lah. Sekarang udah asik banget sebenarnya. Iya, itu kita barusan kedatangan tim baru soalnya bulan Agustus akhir ya, berarti September. So September, Oktober kita genjot itu semua, kita perbaikin itu semua sih. Performance nanti I think sekitar November, agak minggu-minggu ketiga keempat lah. Hopefully ya keburu ya, ini benar-benar ini banyak banget yang diupdate gitu. Trebelio kita bilangnya Trebelio versi 2 gitu. Jadi benar-benar like different ini sih, baru banget Oh, gitu. pantesan. Oh, I Jadi ada tim see. barunya Makanya, yang memang orang-orang jago di produknya begitu. nambah atau ganti kok? Apanya? Timnya nambah berarti. Nambah, nambah yang memang expertnya di bidang itu. Gitu. Kalau aku Mantap, kan mantap. apa ya? Mainanku itu adalah jualan, bukan bikin software gitu. Jadi buat teman-teman Iya, yang kadang-kadang kan, dan kalau nggak bisa ini gaptek gimana? Lah saya juga nggak ngerti ya bikin Trebelio gimana. Lemot aku juga nggak bisa perbaiki nih. Iya kan? oke. Ada yang nanya tuh, apa ini ngomongin apa katanya gitu. Oke. Oh macem-macem lah. Jadi Ngomongin kita dirimu gitu. ngomongin knowledge bisnis kita. Yes. Yes. Jadi teman-teman malam ini teman-teman dari NFC maupun dari teman-teman Kodeni Santoso juga, kita kan mau ngomongin bisnis sebenarnya malam hari ini. Kita mau ngomongin langkah-langkah profit framework ya, Ko ya. Itu Tiga mau step kayak profit gimana? framework. Yes. 3 step profit framework itu kayak gimana? Karena lumayan gede sebetulnya perbedaannya. Kalau misalnya kita hari ini ngomongin tentang bisnis, forex itu juga bisnis. Tapi ada banyak banget trader forex di Indonesia juga yang punya bisnis lain kan, yang tetap struggling, tetap bertahun-tahun pertumbuhannya nggak signifikan. Nggak usah ngomongin 10x deh, 2 kali aja mereka butuh 1-2 tahun kayak gitu-gitu. Nah itu kayaknya malam hari ini mungkin
Kita tunggu deh pertanyaan dari teman-teman semuanya kayak gitu-gitu tuh. Nah, Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin kayak gitu ya, tadi Mas Fadli nyebutin kayak mau 2 kali gitu ya. Hari ini kan kita kalau bisa bertahan aja udah cukup bagus gitu kan. Nah, ya, sebenarnya sih kuncinya cuma dua sih. Atau teman-teman rela atau mau atau enggak gitu. Atau gini deh, emang mau bisnisnya naik? Itu dulu pertanyaannya. Emang mau gitu kan? Kadang-kadang maunya doang tuh cuma di mulut. Di semuanya nggak mau, takut iya, 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 gitu. iya, iya. Nah, kalau misalnya mau, pilihannya cuma dua. Either kita jadi driver yang lebih baik buat perusahaan kita, atau hire driver yang lebih baik dari diri kita. Nah, Pilihannya cuma itu. anyway tetap butuh driver yang baik gitu kan. Exactly. Apapun yang terjadi. Exactly. Gitu. Frameworknya gampang kan. Cuman itu doang. Cuman memperbaiki diri supaya menjadi driver yang lebih baik itu males. Kalau misalkan hire driver yang lebih baik, egonya juga kena. Kok dia lebih pintar dari gua ya? Oh, Nah, kagak punya duit buat hire yang lebih baik. kalau aku asalkan tidak lebih ganteng nggak apa-apa kok. Siap. Siap, siap, siap. Gitu. Aku sama Mas Angga hubungannya cuma ganteng sama ganteng banget lah, udah itu doang, cuma dua pilihan. Ya daripada sibuk berdebat dan bertengkar, yang punya centang itu lebih ganteng, gitu aja. Iya. Aduh, aku nyesel juga nggak mulai IG dari 10 tahun yang lalu gitu. Iya, 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 iya. Ampun deh, ampun. Jadi sebenarnya awalnya tuh problem banyak orang justru bukan di step-stepnya itu menurutku kok. Di mindsetnya justru. Nah, itu gimana menurut kau, Denny? Exactly the same thing ya, ketika kayak belajar forex gitu ya. Urusan technical atau teknis atau skill, I think cuman kayak 10-20%. Sisanya psikologis kan. Kemarin aku nanyain orang gitu kan, yang sering kayak loss gitu kan. Aku analisa dari sisi mindset, karena marketing sama kayak gitu tuh sama, istilahnya adalah isi kepala kita gitu kan. So aku nanya gitu, ketika kamu main trading dan loss gitu ya, apa sih yang ada di kepalamu? Wah, dia nulis, karena aku pakai namanya cognitive behavior therapy. pakai itu. Oh, yes. Jadi jadi dari sudut pandang psikologinya sebenarnya, kalau forexnya dirimu lebih jago lah, tapi dari psikologi aku ngerti gitu. Jadi aku nanya gini, oke, apa aja sih yang ada di kepalamu itu ketika trading misalkan gitu. Dan dia menyebutkannya cukup menarik. Wah, ini harganya ketinggalan di gua nih, gitu kan. Wah, ini kayaknya salah masuk nih. Wah, ini kayaknya udah harganya udah naik, udah turun, udah inilah. Wah, kayaknya lotnya kekecilan deh. Kayak gitu-gitu. Ini di close deh, ini di close deh, kayak gitu. So, berarti ada kejadian, kemudian ada respon dari diri kita, namanya self-talk, teman-teman. Self-talk. Jadi kalau ada kejadian apa, ada self-talknya apa. Dan ternyata semua kejadian, self-talknya ini negatif semua. Terus saya nanya dia gini, kamu kan belajar forex, kalau tahu bahwa psikologis itu 80% dan teknis itu 10%, 20%, kenapa yang dipelajarin terus-terusan yang teknis? Sementara psikologis nggak pernah di training. Nah loh, pertanyaan gitu, kenapa psikologisnya nggak pernah di training? Yang di training cuma narik garis ini sebelah mana ya? Ya kan, UFO sebelah mana ya? Begitu-gitu kan. Tapi psikologinya nggak pernah di training gitu. Nah, akhirnya saya bilang gini, oke, setiap kejadian yang pernah terjadi ketika trading, tulis self-talk-nya, dilihat lagi, ternyata negatif semua nih. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau event yang sama terjadi, kamu mau self-talk apa yang memberdayakan? Misalnya ketinggalan nih, harganya udah naik nih. Wah, ketinggalan dikejar, biasa gitu kan. Berarti self-talk apa nih yang harusnya dimasukkan ke dalam diri kita gitu. Berarti kalau misalkan ketinggalan, ya udah, kan masih ada next trade. Masih ada peluang berikutnya. Nggak usah dikejar, biarin, let it run, kita masuk berikutnya aja. Nah, sekarang ditulis semua. Ini yang jeleknya, ini yang bagusnya, ditulis semua tuh. Nanti ketika event itu terjadi, otomatis biasanya langsung ke yang jelek, ini dipindah pelan-pelan ke yang bagus. Oh, nggak apa-apa kok, ini nanti ada next trade. Nah, kayak gitu. Sama ketika kita ngebangun bisnis sekarang. Jadi begitu mau maju, wah nanti gagal. Wah nanti ditolak orang. Wah dijualan. Kalau jualan nanti orang nggak suka gimana? Wah itu muncul semua tuh. Itu self-talk teman-teman. Ditolak nggak? Belum tentu. Ditolak juga nggak apa-apa kok. Ya, tapi ditolak itu lebih menyakitkan di sininya daripada ditolaknya. Ditolak kan kita nggak hilang apa-apa loh kalau ditolak. Yes, tapi betul di sini banget. itu kayaknya kehilangan dunia runtuh gitu.
Karena kalau menurutku ada beberapa hal simpel yang bikin orang tuh susah jualan sih menurutku. Aku nggak tahu kenapa ketika ini beres, aku yakin banget ini bisa clear gitu. Banyak orang tuh nggak bisa jualan tuh cuman karena rasa nggak enakan gitu loh, rasa guilt gitu ya. Terus malu, shame, sama satu lagi tuh need to be seen as a good person. Jadi masa orang baik jualan sih gitu loh, masa teman sendiri dijualin sih. Nah, masa gue ngambil duit dari teman gue sih, ngambil untung dari transaksi pertemanan kita. Nah, itu tuh banyak orang tuh kayak gitu. Aku coba riset, blocking mentalnya banyak kan di situ tuh. Jadi kayak ngeblok money masuk gitu, money flow-nya keblok gitu. Exactly. Nah, sekarang kita tanya balik sekarang kalau gitu. Rasa-rasa yang muncul, self talk yang muncul, akarnya dari mana? Nah, itu. Kalau itu muncul memang iya, kayak orang tahu-tahu nggak mau action gitu aja kan. Terus di breakdown muncul kata-kata itu semua, money block dan sebagainya. Kita tarik lagi ke belakang. Itu munculnya dari mana? Kenapa kayak begitu? Apakah orang tua? Apakah dulu sering ditolak? Atau apa tuh sebenarnya tuh? Nah, itu mesti cari tahu nih teman-teman nih. Ya, misalkan gengsi. Why? Kenapa gengsi? Itu kenapa muncul kata gengsi itu? Itu dicari tahu muncul ke belakang. Itu buat nyari root cause-nya. Jadi kalau misalkan sakit kepala gitu ya, diobatin terus, tapi sakit kepala terus, ternyata giginya lubang. Ya kan, kita harus tahu kalau giginya nggak diberesin ya sakit kepala terus, tuh diobatin ya sembuh balik begitu. Nah, itu sih yang menurutku. Jadi sebelum kita make money, kita harus jadi better person, katanya begitu. Wih, ini ada Mas Angga nih. Ini Mas Angga lagi live loh, bisa-bisanya dia buka IG juga. Oh, hilang dia. Iya. Masa ini jamnya Mas Angga soalnya di sini. Gak rela dia. Ikutan juga. Mas Angga lagi di Jakarta nih sekarang. Oh, oke. Oke. Balisnya juga? Enggak sama Balis lah, Mas Angganya doang. Oke. Ada acara? Lagi kemarin kan kita habis ngisi seminar di Sukabumi, ngisi seminar tentang money flow, tentang ini nih. Aku baru bikinin frame-nya nih. Ini mau aku tempel di meja kerja. Nih, tentang ini kok. Tentang B dikali do sama dengan have. Teman-teman ngeliatnya kebalik kayaknya. Kebalik ya. B dikali do sama dengan have. Jadi B ini kepantasan kita, do ini kerja kerasnya kita, have ini yang kita pengen. Ini udah legend sih, rumus dari dulu ada. Banyak orang nggak tahu tapi yang difokusin itu harusnya B-nya. Ya. Gitu. Ya. Balik lagi kayak yang Kodini bilang tadi di awal, mindset tadi itu yang perlu ini. Yes, jangan sampai do-nya jadi B ya, tapi itu kesalahan banyak orang loh. Do-nya jadi B loh. Gua pekerja keras gitu kan, habis itu dikasih Tuhan, hidupnya lebih keras lagi. Komplain lah semua. Hidupku kok keras banget ya? Lalu doanya lu bilang begitu. Hidup harus kerja keras. Kan dikabulkan sama Tuhan. Jangan nangis kalau dikabulkan. Tambah keras loh. Katanya hidup harus keras supaya kita jadi kuat gitu. Ya silakan. Saya sih nggak mau. Oke. Oh, Mas Angga internetnya down di reschedule live-nya. Iya. Memang harus nonton kita dulu ya. Nanti Mas internetnya balik lagi, begitu live ini selesai, internetmu pasti balik Mas Angga. Tenang aja. Oke, berarti mindset sebenarnya kok problem banyak orang ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin 3 step profit framework itu kan semuanya do jadinya jatuhnya. Ya, benar. Jadinya do jatuhnya. Tapi kalau B-nya masih belum gede, tetap pengalinya kecil jadinya. Iya, karena dia juga nggak layak. Dia juga apa ya? Ya memang B-nya itu adalah wadahnya gitu loh. Ya kan, kalau wadahnya kecil gitu kan, dikasih peluang baru aja nolak terus gitu kan, doanya minta peluang baru, tapi actionnya begitu dikasih peluang baru, ntar aja itu bukan saya, itu bukan gua gaptek kok, gua cuman security lah, gua cuman ibu rumah tangga lah gitu, tolakin semua. Kemarin tuh kayak yang instan ya teman-teman ya, perhatikan yang instan ya, begitu Anda dipuji, wah bisnismu lumayan maju ya, ini mah belum gitu kan, ini baru mulai, ini baru belajar, gua mah bukan apa-apa gitu. Nah rezeki ditolakin terus loh, baru datang pujian aja ditolak, apalagi duit. Iya. Kalau kita kan kalau selesai gitu kan. Iya. Enggak, kalau saya beda kok. Kalau Mas Fadli bisnisnya lancar ya, gue ya dong, saya gitu. Yes. Siapa yang suka kayak begitu tuh? Ada pujian datang aja ditolak-tolak tuh. Aduh, kasihan banget tuh. Iya, banyak. Karena
tadi kok, aku juga dulu punya mental block itu. Apa, takut terlalu bersinar gitu. Jadi ngerasa nanti tongkrongannya hilang, nanti dijauhin, nanti jadi banyak orang yang ngerasa punya jarak gitu. Karena kalau misalnya juaranya terlalu jauh gapnya, jadi nggak enakan kalau misalnya terlalu bagus. Nah itu bisa jadi banyak orang juga ngerasa kayak gitu. Mungkin orangnya yang ngomong mungkin levelnya nggak setara sama kita, di bawah lah misalnya. Ketika dia bilang, wah hebat banget ya, mungkin niatnya merendah gitu. Enggak, ini mah bisnis kecil-kecilan misalnya kayak gitu kan. Nah justru itu yang bikin B-nya jadi kecil menurutku. Yes, jadi gini, kalau misalkan kita bilang bahwa kita merendah supaya orang teman dekat kita itu tetap dekat sama kita, berarti yang dekat sama kita itu adalah orang-orang yang suka melihat kita jatuh. Bukan jatuh sih, suka melihat kita di bawah mereka, gitu aja. Orang Ya. ini nggak butuh kita. Kita butuh orang-orang yang bisa membawa kita naik, gitu kan. Kalau orang-orang kayak gini menjauhi kita, ya udah jauh-jauh aja, gue mau cari yang lebih bagus, gitu aja. Buktinya, orang-orang sukses, followersnya juga lebih banyak kok. Iya, iya, Ya iya, kan? iya. Pusing amat gitu. Semakin sukses followersnya Betul. semakin banyak. Nah, berarti Yes. kalau follower kita semakin banyak, kita semakin sukses. Di balik juga. Amin, amin. So teman-teman follow Instagram saya biar cepet checklist biru. Nah, cara ningkatin Iya. B gimana? Ini menarik juga sih. Nah, Kemarin tuh saya ngobrol dengan Pak Hing. Pak Hing, gitu. oke. Pak Hing dan Mbak Rada Nikolai. jelek ya, rada jelek ya. Dia ngomongnya begini sih. Orang bodoh tidak memiliki intelijen yang cukup untuk mengetahui bahwa dia bodoh. Oke. Masalah ya. Terus sampai bener Masuk juga, ya, akal. bener juga gitu kan. Orang gila tidak tahu bahwa dirinya gila, gitu aja intinya gitu. Jadi adalah Anda harus ditunjukkan ke orang lain bahwa diri Anda itu belum bagus atau masih basic banget. Dan Anda harus mau, tapi kalau Anda marah, Iya. ya sudah. Ya sudah, karena yang nunjukin Anda, misalkan ini, Anda mencari mentor yang lebih tinggi nih. Si mentor ngasih tahu, lu tuh begini, begini, begini. Tapi Anda habis itu berdebat, kan dia Anda tarik ke level Anda untuk berdebat begini. Saya sampai pernah bilang ya, kalau ada orang idiot terus berdebat, kalau saya berdebat dengan dia, berarti saya menurunkan level saya ke level idiotannya dia, dan akhirnya saya tetap kalah karena dia lebih berpengalaman di idiotnya dia. Iya, Itu iya, iya. pasti kalah gitu. Toh. Jadi kalau udah apa kayak begitu, jangan didebat, jangan dibantah, tinggal aja. Itu gokil sih. Kalau senioritas ya, dia lebih senior idiotnya. Iya, exactly gitu kan. Nah, maka menjadi B yang lebih baik, Anda jadi harus tahu sekarang. Jadi B yang lebih baik itu seperti apa? Gitu. Seperti apa gitu kan. Apa yang salah itu harus mulai cross check ke sana kemari, nanya ke orang, cari mentor dan sebagainya. Alah, mentor gak berguna, ya sudah, gak ada masalah. Mentornya juga belum tentu mau sama kamu kok, gitu aja. Kata-kata mentor kan juga belum mau kok. Kan ada yang bilang kalau kamu siap, mentormu akan muncul. Ada yang ngomong gitu kan? Kalau di film-film kungfu kan begitu kok. Oh iya, iya. Dan aku sangat percaya itu terjadi di hidupku kok. Kalau muridnya siap, gurunya baru datang, baru dianterin Iya. Tuhan. Ya. Jadi kalau Gitu. terus gini, aku kemarin tuh belajar satu tentang abundance juga. Dia bilang kalau si ini punyanya si Deepak Chopra. Menarik sih, Oke. sih kata-katanya dia cukup menarik sih. Dia bilang kita tuh didesain harusnya itu align dengan ini semua tuh kita tuh adalah one universe gitu. Oleh Tuhan diciptakan jadi satu, saling membantu lah. Kita dikasih skill tuh bukan untuk kita tapi untuk orang lain gitu semuanya gitu kan. Jadi kalau hidup Anda struggle, Anda tidak align dengan pemberian Tuhan gitu dia bilang. Nah, kita dikasih skill, misalkan dikasih skill lah, Mas Fadli dikasih skill forex misalkan, saya dikasih skill digital marketing. Nah, teman-teman dikasih skill apa gitu oleh Tuhan. Sehingga kalau itu dipakai align, maka harusnya Anda sudah sukses. At least sudah cukup sukses gitu, kayak financial freedom harusnya bisa. Tapi kalau Anda masih struggling, berarti Anda belum tahu diri Anda itu sebenarnya apa fungsi Anda di universe ini sebagai ciptaan Tuhan. Belum tahu, nabrak sana, nabrak sini, maksa sana, maksa sini. Jadi semakin struggling hidup Anda belum beres, gitu aja. Secara desain. Kita ngomongnya satu aliran. Iya, secara desain. Iya. Karena banyak orang nggak siap sama ininya, sama apa ya, sama B-nya tadi. Sibuk belajar aja teknis aja terus yang dipelajarin. Apalagi yang lebih baik, hack, apalagi yang bisa dilakukan. Itu bagus sebetulnya. Tapi kalau misalnya masih punya mindset yang kecil, chicken mindset, kalau di Korea suka sering bilang kayak gitu, ya balik lagi itu yang ngeblok sebenarnya. Gitu. Bikin jadi nggak pantas dapat sekarang rezekinya.
Yes, Menurutku kurang gitu lebih sih. kayak gitu sih. Dan itu apa ya, kendala banyak orang ternyata di mindset. Makanya ada yang bilang kayak, Dan lu ngajarin mindset mulu sih, kapan ngajarin teknisnya gitu. Kalau mindsetnya ready, teknisnya gampang. Ya, Gitu. betul. Tapi kalau mindsetnya nggak ready, teknis itu nggak pernah berhasil. Gitu aja. Kemarin kan saya bilang tuh di kelas saya kan 10x your income gitu. Dan keluar dari kelasmu kok income saya belum 10x gitu. Iya bro, kalau 0 dikali 10 juga tetap 0 bro. Saya bilangnya begitu. Ya kan, kalau lu 0 dikali 10 ya tetap 0 jawabannya. Jangan salahkan saya, salahkan ininya, pengalinya 0. Gitu. Ya, 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 ya. Benar-benar banget, benar banget. Kan kalau di three step framework yang diajarin sama Korin Satu itu kan kita perlu create why-nya dulu pakai sosial media. Terus Yes. langkah kedua kita tuh show the how sama orang-orang kan. Ya kita pakai Tribelio di situ kan, gimana caranya, apa yang mereka bisa dapetin, ada testimoni di sana, ada tools-tools yang mendukung, bisa push notification, broadcast email dan lain-lain. Itu tuh cuman apa ya, how-nya aja lah gitu, bagian dari do-nya seperti itu. Nah, yang baru nanti ya itu tadi sell the how-nya yang terakhir Yes, gitu. kalau di di NFC itu udah step 3 sih, karena show the dream, sell the how. Yes. Ya, jadi kalau course edukasi itu step 3. Jadi buat teman-teman yang baru join nih, aku kasih refresh sebentar aja 3 step framework tadi ya. Jadi supaya kita berhasil kan mindsetnya udah harus dibenerin dulu. Nah, habis itu secara digital Yeah. marketing, fondasinya yang aku tulis di buku List Building Playbook ini adalah 3 step profit framework. Nah, 3 step itu apa? Step 1 adalah Anda pakai social media untuk menciptakan keinginan orang jadi pengen beli produk Anda. Gitu. Jadi pakai social media, mau live, mau Instagram, mau YouTube, gunanya simple, bikin orang pengen. Bikin konten sampai orang pengen. Nah, dan bikin konten terus kapan jualannya? Kalau orang nanya, itu berarti sudah waktunya jualan. Kalau orang nanya, ini caranya gimana ya mas? Ini belinya di mana? Cara belajarnya di mana? Begitu orang nanya, konten Anda sudah benar. Kalau Anda bilang, Dan, saya udah posting rutin nih, ada 100 konten, tapi belum ada yang beli tuh, belum ada yang nanya tuh, kontenmu salah. Gitu aja. Kontenmu salah, selesai. Nah, kalau kontennya benar tuh laku, gitu aja. Kemarin ada teman juga nih, ada teman juga gitu, follower belum 100. Sudah dapat berapa klien ya? 25 klien. Nah, seperempat lah konversinya. Gila nggak? Gila banget. Karena udah clear semua. Karena kayak semua strateginya di sini udah clear, kayak mimpinya apa, masalahnya apa, problemnya apa, itu udah clear gitu. Lah orang ada yang bilang kemarin tuh kayak gini, Dan daripada aku jualan sekarang, personal branding dulu aja di Instagram gitu ya, biar followernya banyak dulu gitu. Aku bilang kan, gak usah gitu, langsung aja jualan. Tapi ini belum ada followernya, ini itu panjang gitu. Terus akhirnya aku tembak aja. Lu bukan mau branding dulu sih sebenarnya sih. Lu takut ditolak customer. Iya bener. Dia bilang, iya bener juga gitu kan. Tahu lah saya. Lu takut gitu, mau jualan tuh takut. Gak laku tuh takut gitu. Gak laku ya gak laku aja, biarin aja gitu kan. Ngapain pakai baper? Tadi ada satu ngomongin baper nih. Di YouTube saya ada yang bilang begini, komennya tiba-tiba lagi fokus-fokus nonton videonya Denny, tahu-tahu ada iklan muncul, sebel gua. Terus saya nanya balik, kenapa kamu memilih untuk jadi sebel? Itu bukan tiba-tiba loh, kamu pilihanmu loh. Saya nonton YouTube iklan tiap hari gak sebel kok. Kenapa kamu memilih jadi sebel? Gitu kan? Terus dia bilang apa? Ini saya reframe dulu ya teman-teman ya. Ketika saya bilang kenapa kamu memilih, artinya menjadi sebel itu pilihanmu. Di tangan dia kontrolnya gitu. Jadi perkataan saya seperti itu. Terus dia bilang, habis saya lagi fokus-fokus ini jadi nggak bisa fokus. Oke. Kalau hanya nonton saja, kena iklan kamu memilih sebel daripada memilih balik fokus, maka ketika kamu menjalankan bisnis, yang mendistract kamu nggak fokus akan jauh lebih banyak daripada sekedar iklan. Oh gitu ya? Wah banyak lah nanti, utang lah, vendor lah, belum istrinya ini, belum suaminya ini, belum anaknya rewel. Distraction tuh bakal banyak banget. Kalau semua ditembakin dengan sebel, lu sibuk ngurusin sebel, nggak sibuk ngurusin bisnis lu. Exactly gitu. Oke, aku balik dulu tadi. Step 1, oke, social media kita create the why. Gitu. Step kedua adalah kita ajak masuk ke Tribelio, ke list kita, ke database kita, ke komunitas kita. Kita ajarin caranya, kita jualan perlengkapannya. Gitu. Jadi kalau misalkan saya ngajarin fitness, ya saya jualan suplemennya, bakar lemaknya gitu. Kalau saya akun saya tentang kelinci, ya berarti saya akan posting how to memelihara kelinci. Habis itu saya jualan mainannya, makanannya, rumahnya, bajunya, macam-macam obatnya gitu-gitu. Itu step 2-nya. Nah, step ketiganya adalah
tunjukkan mimpinya, jualan caranya, gitu. Jadi kalau misalkan kelinci tadi udah punya kelinci nih, udah dipegang nih, udah main sama anak-anak nih, apa yang bisa dibuat jadi mimpi sekarang? Jadi YouTuber kelinci aja coba. View-nya bisa jutaan. Saya lihat ada view-nya puluhan juta gitu kan. Ada kelinci makan, view-nya 4 juta gitu. Lebih lucu kelinci kok daripada forex, bener nggak? Nggak ada yang lihat 4 juta. Itu ada yang saya lihat. Cute Rabbit, 26 juta view-nya. Gokil nggak? Percuma nih ganteng-ganteng kalah sama kelinci. Ya, jadi udah skincare gimana? apa? Padahal udah skincarean tiap hari ya. Kalah. Nah, jadi kalau istilahnya yang step 3 tadi adalah kita jual mimpi, kita jualan caranya. Itu yang dilakukan ketika Anda sekolah. Anda sekolah itu gunanya apa sih? Mau jadi pilot, mau jadi bisnis, mau jadi apa? Lawyer, mau jadi pengacara, itu mimpi. Iya. Sekolah ngajarin caranya, itu namanya step 3. Jadi sebenarnya ada step-stepnya. Gitu. Step 1, social media, create the why. Step 2 adalah ajak masuk ke list kita, ke Travelio. Terus kemudian di situ Anda kasih tahu caranya jualan perlengkapannya. E-commerce di sini, kalau Anda jualan barang fisik di sini. Step ketiga adalah jualan mimpinya, nanti mau jadi bakal apa, dan kita jualan caranya. Itu step 3. Gitu. Bisa 1, kedua, ketiga, bisa 1, kedua selesai, bisa 1, ketiga selesai, kayak di NFC. Gitu. Yes. Yes, betul banget. Kode ini kalau temenan sama Mas Fadli jadi jahat katanya. Memang kode ini lagi gambarin chicken mindset dari tadi memang. Ya, yang takut sama aku cuma chicken kok, don't worry. Kalau teman-teman bilangnya gue baik kok. Iya. Kalau produk jelek tapi iklan bagus tuh gimana kok? Laku pula kayak iklan obat pelangsing gitu. Tipu-tipu dosa enggak? Produknya beneran jelek atau enggak? Gitu. Ya. Kalau nipu dosa, aku nggak mau nipu. Yes. Kalau nipu dosa. Kalau jelek atau enggak ini kan kita nggak tahu ya jeleknya karena apa ya. Kayak obat pelangsing tapi nggak pakai olahraga gitu. Terus habis itu makannya tetap banyak. Ya nggak bisa lah. Bukan nipu, lu nya aja nggak bisa pakai. sometimes itu jadi ini sih. Belum tentu loh nggak bisa. Ya kalau nggak bisa pakai sama aja gitu kan. Belajar forex kan sama aja. Forexnya nggak salah gitu. Lu nya aja nggak bisa main. Itu di Travelio ada 12.000 orang gitu yang pengen bisa forex itu. Iya, dulunya aja nggak bisa gitu kan, forexnya nggak ada kemana-mana dari dulu. Dalam trade kita. Ya sama sih sebenarnya, mungkin teman-teman juga bisa lakuin itu gitu. Bangun trade-nya, terus bikin future hope-nya jadi sangat jelas, habis itu teman-teman tinggal bantu mereka bisa punya percepatan belajar dengan menyediakan tools-tools yang mereka butuhkan gitu. Kalau di MNC kan kita siapin semuanya, mulai dari forex first class-nya, kelas dasarnya. Mas Angga kita minta bantu untuk ngisi juga untuk survival to mastery gitu, sampai expertnya seperti itu. Nah itu tuh yang jadi perwujudannya kalau di forex tuh kayak gitu nih kita. Yes, jadi kalau aku ngelihat ya banyak orang yang jualannya susah. Satu tadi mindset kita ngomongin. Nah, kalau kita ngomongin do-nya yang ada di buku ini, mereka nggak kenal sama marketnya, gitu aja. Berapa banyak sekarang yang pernah ngobrol dengan marketnya, teman-teman di sini? Udah pasti banyak mental block habis itu. Nggak kenal lah, pandemi lah. Emang sebelum pandemi lu ketemu? Nggak juga, gitu. Lagian kan sebenarnya sekarang gampang banget loh kalau kita mau ngomongin riset market gitu ya, kita tinggal bikin broadcast message ke teman-teman deket, ke saudara, ke tetangga, teman komunitas, semuanya teman ibadah, pakai Google Form gitu, Google Sheet gitu kok, aku bikin ya. Jadi kalau dirimu ekspektasi mau punya skill ini butuh waktu berapa lama menurutmu akan sampai bisa? Mentornya seperti apa yang diharapkan? Kira-kira biayanya berapa yang nyaman buat dirimu? Kan itu semuanya banyak hal bisa ditanyain. Tinggal didapetin sampai 300 orang ya udah dapat lah. Kira-kira kan gitu. Yes. Simpel itu sebenarnya. Ya, jadi kenapa dunia susah? Karena kebanyakan dari teman-teman ini nggak pernah tahu. Gini, kita itu punya mimpi. Teman-teman semua punya mimpi. Tapi mimpinya sebatas konsep. Kayak tadi aku pengen gini, atau gini deh, saya balik kayak begini ya, biar lebih menarik ya. Teman-teman doa ke Tuhan, minta ini, itu, tapi nggak dikabul-kabulin. Siapa yang sering? Kayaknya hampir semua gitu. Saya balik sekarang, kalau anak Anda minta exactly the same kata-kata yang, let's say, yang Anda doakan tadi, anak Anda minta ke Anda sesuai kata-kata yang Anda doakan tadi, Anda ngabulinnya gimana?
Hmm. Ya Tuhan, saya pengen jadi sukses gitu. Kalau anak Anda nanya ke Anda nih teman-teman, Pak, saya pengen jadi orang sukses. Anda jawabnya apa? Ya lu Iya. belajar sana kan gitu. Iya. Sama Tuhan jawaban juga lu jawab belajar begitu. sana, emang dikasih sukses. Jawabannya exactly the same gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi jangan minta itu jangan ambigu, teman-teman. Literally jangan ambigu. Gitu. Um, Kebanyakan orang nih, teman-teman di sini kan kebanyakan kalau minta-minta itu selalu ambigu gitu, kayak saya mau sukses, saya mau time freedom gitu kan, pecat lah habis itu time freedom kan. Yes. Itu dia gitu loh, minta time freedom dipecat, ya sudah, berterima kasih lah karena kamu dapat time freedom kan, pengangguran namanya. Doanya nggak lengkap sih. Dikabulinya juga ya sesuai prasangka Exactly gitu hambanya. kan, time freedom kan, nganggur kan sekarang lu. Iya, lu mau ngapain bebas kan, bebas, selesai gitu. Jangan komplain kalau doanya nggak lengkap. Itu loh, makanya doa kita tuh kadang-kadang nggak jelas gitu konsep. Oh ya, kok by the way, thank you for kiriman buku list building black book-nya. Sama-sama, Itu sama-sama. teman-teman tuh banyak yang nanya, itu kemana kalau mau beli itu? Oh, langsung aja ke listbuildingblackbook.com. Listbuildingblackbook.com. Iya. Aku kemarin dikasih link sama Mas Marwan tuh. Mas Marwan hadir nggak di sini ya? Mas Marwan ngirimin di... Katanya nggak usah. Nggak tahu Mas Marwan. Terserah. Iya. Ada nggak? Ya, List Building Black Book is buku yang saya tulis buat Anda yang masih pemula untuk start dari awal banget gitu ya. Jadi supaya ini buat do-nya by the way teman-teman. Ya. Nah, do-nya. Iya. Oh itu tuh. Langsung aja tuh bit.ly/beli buku LBBB. Oke. Itu Punya aku masih di teman-teman protokol. Punya aku. Yes. Jadi apparently banyak banget yang kemarin tuh posting ke saya bahwa dari baca buku ini tuh langsung take action, bener-bener ngikutin ini tuh langsung make money, langsung ada penjualan, literally langsung ada penjualan gitu. Cara ngomongnya, cara ininya semua ada di sini gitu kan. Kemarin tuh saya bilang begini nih Mas Fadli nih. Bayangin aja kalau kita makan malam sama pacar gitu kan di restoran gitu. 150.000 itu pasti habis. Tapi 8 jam kemudian itu isinya keluar ke toilet. Kalau beli ini 150.000 isinya masuk ke sini, dapat duit lagi. Iya. It's just you know sometimes ya kan, bener kan teman-teman? Itu kalau kita tuh membayangkan 150.000 nggak ada duit gitu. Aduh. Ya. Ya itu makanya banyak orang nggak mau bayar harganya. Kan pilihan bayar harga kan cuma dua, yaitu teman-teman kerja keras riset bertahun-tahun atau bayar sedikit untuk mendapatkan percepatan kan gitu. Ikut online course, beli buku, dapetin mentor kan itu semuanya perlu bayar. Atau teman-teman mau struggling try and error sendiri juga boleh. Tinggal dua itu doang pilihannya kan. Itu tadi linknya kayaknya dipin aja kali ya. Ini banyak yang nanya nih. Gimana caranya tuh? Oh dari aku ya ngepinnya ya. Iya, harus diketik ulang tuh bit.ly/beli buku LBBB. Ah, iya bisa tuh. Oke. Oh iya. Kelas LBM masih lah, kelas LBM masih dong. Yang dilakukan Mas Fadli kan LBM banget gitu. Kemarin udah kita undang juga tuh ngisi di acara LBM. Mas Fadli sharing gimana caranya untuk ngebangun bisnisnya semuanya gitu. Ada review bukunya, cari aja banyak sih review bukunya. Saya sering posting kok itu di story saya, di story-nya Trebelio, udah banyak banget review bukunya. Seru sih, seru-seru. Ada yang nanya gini, kalau ada yang nanya, Dan, buku ini cocok nggak sih buat bisnis saya? Sementara, pertanyaan berikutnya adalah, Dan, ada peluang baru nggak? Berarti kan bisnismu sekarang ini nggak berprospek, kamu nyari peluang baru. Jadi nggak usah dicocok-cocokkan ini dengan yang tidak berprospek ya, teman-teman ya. Ini untuk membuka prospek baru, gitu lah. Intinya kayak begitu. Iya kan? Bisnisnya lagi ngedrop banget, ini cocok nggak gitu? Udah, kosongkan gelas, baca dulu aja. Siapa tahu kamu bisa lompat nih. Gitu kalau saya bilang. Baca buku aja lu susah banget gitu ya. Padahal Mas Fadli kalau saya lihat kan bukunya juga udah banyak banget tuh. Iya, aku nggak tahu beli buku tuh padahal udah ada Kindle ya kok. Tapi beda, tetap aja feel-nya asik baca buku gitu. Bisa dibalik, bisa cepet. Saya ini nggak tahu mungkin karena udah dari dulu kebiasaan Kindle baru kayak beberapa lama belakangan ini kan gitu. Nggak, masih asik bawa buku tetap. Jadi aku bawa buku sama bawa iPad udah bolak-balik.
tetap bukunya ada gitu. Mantap, 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 mantap. Ada dirimu ingat nggak kok yang waktu pernah ngomongin buku yang Play Bigger itu? Yes. Aku sampai beli 2 nggak sadar. Karena aku pikirnya oh ini bagus nih beli terus berapa hari kemudian belum nyampe kali ya. Aku beli lagi, begitu nyampe lupa ada. Karena Udah dibaca semangat belum? pengen belajar itu kayak gitu. Udah dibaca belum tuh? Belum selesai Play Bigger-nya. Satu tak sedekahin ke timku juga nih biar dibaca juga sama dia. Itu bagus banget sih. Playmaker is really good book sih. Seru, seru. Yes. Wow. Jadi sebenarnya kalau mungkin Ko Denny kan punya pengalaman lebih lama gitu ya. Nah, proses orang bertumbuh itu sebenarnya gimana sebaiknya? Apa aku juga kan ngalamin sisi di mana aku trial and error sendiri gitu ya. Sama aku juga sisi mendingan gue bayar aja deh pengalaman 20 tahun mentornya lebih cepat dibandingin gue ngalamin sendiri gitu loh, salah benarnya. Nah, menurut Ko Denny gimana? Kita bertumbuh nggak pernah berhenti ya, menurutku ya. Terus-terusan Yes. gitu. Pasti akan ada challenge-challenge berikutnya gitu. Kalau dari sisi kita ngomongin bisnis atau ekonomi atau apapun itu atau financial, challenge pertama adalah misalkan gini, kita dari perspektif gini, dapetin 10 juta pertama susah buat banyak orang. Ya. Gitu. Tapi begitu bisa 10 juta, mungkin 11 juta bisa, 12 juta bisa. Tapi habis itu lompat ke 100 juta pertama itu juga susah. Itu butuh Betul. skill yang berbeda dari 10 ke 100. Nanti mau ke 1M itu butuh skill yang berbeda juga. Dari 1M ke 10M itu berbeda lagi. Nah, itu belum ngalamin aku. Gitu. Ini kita ngomong dalam konteks ada time frame-nya ya. Misalkan dalam waktu setahun gitu. Setahun 1 miliar, setahun 10 miliar, setahun 100 miliar gitu. Nah, itu ada kita kasih time frame kayak begitu. Jangan kayak seumur hidup gua pengen 10 miliar. Jangan begitu, kepanjangan nanti terlalu abstrak. Jadi untuk mendapatkan 1 miliar selama sebulan itu ada caranya dan itu pasti berbeda dengan mendapatkan 10 juta per bulan. Tapi kalau misalkan Anda di challenge aja, misalkan kayak kemarin tuh saya men-challenge gini nih ke DM Elite ya, kelas DM Elite tuh. Harganya 13 juta. Kalau untuk ikut kelas 13 juta aja kamu nabrak dan nggak bisa, ya sudah, nggak ada masalah. Buat saya nggak ada masalah. Tapi itu challenge-mu. Bahwa untuk membeli something buat otak 13 juta, kamu belum mampu. Mau naik kelas nggak? Karena nanti di luar sana itu banyak kelas-kelas yang ratusan juta. You know lah. Belajar forex juga ratusan juta di luar negeri. Iya kan? Betul. Gitu. Di dalam negeri juga kok. Juga miliaran. Gitu. Aku ikut kelas forex juga kan, kelas forex di Indonesia loh, bukan di luar. Itu 189 juta gitu untuk kelas 3 hari course strategi, 5 harinya baru forexnya. Gitu. Makanya. Nah, kayak gitu. Maka jangan dipikirin cuman kayak, oh yang jualan ini carinya untung dan sebagainya. Gak penting. Saya jualan kayak LBN, saya jualan DM Elite, mau cari untung dan sebagainya. Gak penting. Kalau ada orang-orang yang kayak ngata-ngatain begitu, tidak mengubah hidup mereka menjadi lebih baik kok. Gitu kan. Jadi ngata-ngatain orang itu tidak membuat hidup kita lebih baik. So don't do it, guys. Nggak, kalau hidup Anda berubah ya selesai gitu kan. Hidup Anda menjadi lebih baik. Ya udah, katain semua orang gitu kan. Kenyataannya kok enggak gitu. Maka itu anggaplah sebagai personal challenge. Itu your stepping stone. Ini ngomong dalam konteks kalau nyari mentor. Nanti sama ketika bisnis, nyari penjualan pertama, oh pecah telur. Oke, nyari penjualan 1 juta setiap hari. Habis itu 100 juta setiap bulan gitu. Itu nanti ada challenge-nya sendiri. Dan ketika Anda ngabur menghindari challenge tersebut, Anda akan dihadapkan dengan challenge yang sama oleh Tuhan. Gitu. Jadi kayak ujian naik kelas lah. Kalau lewat itu naik kelas. Lewat itu naik kelas gitu. Jadi selama kita nggak naik kelas, ya kita disuruh muter-muter di situ terus sama Tuhan. Yes. Kalau di Forex bukan ke 10 juta ke 100 juta, sama aja 1 miliar ke 10 miliar. Kalau menurutku kok beda ya? Coba aja jalanin. Beda. Menurutku Coba aja beda. jalanin. Gini, berhentinya jangan berpikir di tekniknya. Mungkin kalau tekniknya sama. Cara bikin 10 ke 100 sama 1M ke 10M sama, betul. Tapi pertanyaannya, dirimu siap nggak punya duit 10M? Exactly. Menurutmu tuh, kenapa Tuhan perlu kasih 10M ke hidupmu gitu? Jangankan cuma itu. Kan aku juga dikit-dikit kan belajar juga kan Forex gitu kan. Psikologisnya tuh beda. Pegang duit $1.000 akun demo ya sama pegang duit 1 miliar itu beda gitu feelingnya. Aku ngalamin kayak begini nih, ketika duitnya kecil pengennya dapat banyak, kok kayaknya kalau trading 1% dari $1.000 tuh cuma profit berapa sih, $10 ya,
$10 Iya. kapan kayanya gitu kan, katanya forex bisa bikin kaya gitu. Terus Dengerin nih akhirnya teman-teman, nih risknya kode ini dinaikin. soalnya belajar forex juga nih. Kode ini belajar forex serius juga nih, teman-teman perlu denger nih. Terus habis itu kan jadi mikirnya begini, kalau misalnya aku main pakai 1% dapat $10, kapan kayanya gitu kan, itu satu. Kedua, kalau aku pakai $1.000, terus aku jago banget bisa 100% setahun, $2.000, duitnya tetap kecil ya. Ya kan? Jadi itu kadang-kadang itu bikin kita jadi kayak, akhirnya jadi kayak ngebom istilahnya kan. Oke, risknya gede nih. Ya. Begitu risk gede, terus loss. Oke, terus loss gitu. Lossnya jadi gede. Begitu loss, kita masuk lagi. Wah, habis loss. Masuknya kecil. Terus win. Jadi setiap win lotnya kecil, setiap loss lotnya gede. Momentumnya nggak kebangun, nggak Iya, konsisten gitu. juga. Gitu. Gitu sih. Jadi caranya beda, by the way, teman-teman. Di atas kertas sih teorinya sih bisa sama. Rasain sendiri Iya, ketika udah ngadepin psikologis. iya betul. Gitu. Jadi Betul. di bisnis juga berbeda, skill yang dibutuhkan berbeda gitu. Terus oh ya kemarin tuh ngomong gini, dan waktu ada waktu gini ya, dan lu jualan ini kan cuma teori ya, gua butuh prakteknya nih gitu. Maksudnya kayak lu cuma jualan teori doang gitu, tunjukin dong prakteknya gitu kan. Terus saya nanyanya begini ke dia itu, oke, lu pernah lihat makmu masak kan di dapur kan? Ya pernah. Itu kan praktek kan? Makmu selesai masak, lu bisa nggak masak yang sama? Itu praktek tuh di depanmu. Mau diulang 10 kali, lu tetap nggak bisa masak kalau nggak ada teorinya. Garamnya berapa Ya, gram, mericanya berapa gram gitu. That's the teori pertama, memudahkan Anda belajar. So ini memudahkan Anda belajar. Tapi remember, tetap aja setelah di sini, saya di sini juga nulisnya sama ya, bahwa money, income itu nggak datang dari belajar, datangnya dari action. Ini sampai saya tulis di sini nih. Ya, jadi kalau Anda dikasih lihat prakteknya, belum tentu Anda bisa mempelajarin. Ya, buktinya banyak cewek juga nggak bisa masak, lihat emaknya masak, coba. yes, betul. Mas Fadli lagi bikin bisnis baru kan, yang memasak begitu. Emang ngeliat doang, emang langsung bisa kitanya. Mending makan ya, daripada masaknya. Enggak dong, jelas enggak. Ya tadi makanya kan, kalau teman-teman memang bisa masak, teman-teman bisa buka restoran dengan skill yang teman-teman punya kan. Aku tidak punya skillnya, tapi aku mau bayar skill orang lain dengan bagi hasil sama orang yang sudah punya skillnya kan gitu. Ya tadi balik lagi pilihannya cuma masalah mindset sih. Teman-teman mau melakukannya sendiri, belajar, atau teman-teman juga boleh bikin kerja sama-sama orang tapi bayar gitu. Yes, exactly. Exactly. Ya, kayak gitu. Jadi mindset teman-teman, mindset ya. Jadi kadang-kadang kita tuh terbelenggu penjara mindset. Nah, kalau kita ngomongin mindset lagi, itu kita itu nge-building selama kita bertumbuh menjadi besar, scope mindset kita semakin sempit. Why? Anak kecil, Anda tanya, kamu mau jadi apa? Nyebutnya enak banget tanpa batasan. Mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi ini, mau jadi itu kan. Begitu kita dewasa, saya gaptek, saya ibu rumah tangga, saya kan nggak bisa begini, saya malu kalau disuruh ngomong, dan sebagainya. Lama-lama kotak kita jadi kecil. Dan hidup kita muter di dalam kotak kecil itu doang. Kesana, enggak ada ini. Kesana, enggak ada itu. See? You are building your own prison, guys. Anda ngebangun penjara Anda sendiri, tanpa Anda sadari. Dan Anda cuma hidup di situ doang, di dalam penjara kotak kecil itu doang. Dan itu semua di sini. Mau dibongkar atau enggak? Bisa sebenarnya. Cuma pertanyaannya, mau nggak dibongkar? Gitu. Karena kalau begitu ditanya, mau nggak dibongkar? Habis itu mereka bilang, mau kok, oke. Oke, let's do this, gitu kan. Penjaranya mulai kelihatan lagi, bak, nabrak tembok lagi, gitu. Kayak, ternyata disuruh begini ya? Enggak deh. Ternyata disuruh begitu, enggak deh, gitu. Penjaranya masih nyata, gitu, di kepala, gitu. Karena nabrak, gitu. Ya. Jadi, balik lagi soal B tadi ya, tetap menurutku justru malah B-nya mungkin bisa dipelajari, beruntungnya bisa dipelajari gitu, bersyukurnya bisa dilakukan setiap hari gitu. Kayak Bisa. bertanya setiap hari, what is the magic I witness today gitu, itu kan bener bisa dilakuin. Ya. Ya. Oh, aku kalau ditanya today-nya hari ini, itu ada yang lucu. Tadi sore aku ketemu sama Mas Angga. Jadi aku tuh beli celana, entah kenapa, kekecilan. Nah, dari dulu aku tuh pakai banyak barang yang brandnya hampir sama Mas Angga. Nah,
detik itu aku kekecilan ya, biarinlah nanti kalau gue kurus gitu kan. Tapi terus ya ini walaupun kurus tetap kecil karena ngatung size-nya M, sedangkan aku harusnya L gitu. Tapi celananya lumayan mahal, beli 3 lagi kan, gitu. Mau dijual ke tokonya lagi nggak mungkin kan, mau disedekahin apa ya, akan dulu deh, gitu. Ya udahlah gitu. Tiba-tiba sore gini, ketemu terus, Mas kemana sore ini? Aku mau beli celana, dia bilang gitu. Mau beli celana apa? Iya dia sebutlah nama brandnya gitu kan. Lu aku ada, aku bilang gitu. Coba-coba sampai cobain dulu. Coba cukup, begitu coba cukup pas, cocok. Nah, deal langsung salaman. Dikasih apa beli itu? Ya dibeli dong. Tapi belum bayar, Mas Angga. Coba kalau nonton live ini, tolong dirimu sudah tahu rekeningku ya, jadi tolong dibayar. Enggak. Aku sama Mas Angga udah suka nggak hitung-hitungan lagi kalau kayak gitu. Jadi buat aku pribadi happy karena aku ada barang yang aku sendiri nggak happy makainya. Masa nggak jadi nggak perlu ke toko karena kebetulan sudah habis, laundryan belum diambil, ada kan gitu. Nah itu juga menurutku masih happy. Kayak kemarin tuh kita ngomongin kayak begitu tuh, terus ada orang bilang kayak gini, dan berarti lebih baik dong kalau kita tuh bersedekah gitu kan, lebih baik gitu. Tangan di atas katanya, tangan di atas lebih baik gitu. Saya bilang enggak. Kalau tangan di atas lebih baik, well, kalau nggak ada tangan di bawah, tangan di atas buat apa? Jatuh dong. Jatuh lah. It's a yin yang man. Ada yang ngasih, ada yang dikasih. Coba kalau semuanya tidak mau dikasih, buat apa ngasih? Gitu. Mesti balance gitu, ya. Nah, ini ada nanya nih, cukup menarik nih. Berarti kita yang menentukan nasib kita sendiri dong. Nah, emang siapa? Bapakmu aja nggak bisa? Emang siapa kalau nggak kamu? Nah, cara bongkarnya gimana? Kadang udah mau keluar, cuman kumatnya datang lagi. Menarik. Nah, Nggak tahu ini waktunya masih cukup nggak ini? Mas Fadli, ini bisa lebih nggak ini? Maksudnya nggak bisa. mati. Kita sudah 48 menit nih, 11 menit lagi kok. Oh, oke. Ya, aku pikir 1 menit lagi. Nah, gini, teman-teman. Kita itu, aku kasih penjelasan yang a bit lebih detail deh, gini. Otak sadar kita itu berapa persen kira-kira? 13-12% otak sadar kita? 12 lah. 12%. 12. Ya, sisanya otak bawah sadar kita, subconscious kita. Badan kita itu apparently subconscious, badan kita. Badan kita itu bukan otak sadar, badan kita itu otak bawah sadar. Maka dari itu, untuk membuat badan Anda ngerasa nyaman, nge-gym setiap hari, maka Anda perlu melatih tiap hari supaya jadi habit. Supaya masuk bawah sadar bahwa nge-gym itu menyenangkan. Sama kayak afirmasi. Afirmasi itu kan kata-kata gitu kan. Jadi nge-gym itu juga kayak begitu. Jadi badan kita tuh didesain untuk itu. Oke. Nah, apparently banyak orang itu punya addiction, punya ketergantungan terhadap sesuatu yang negatif. Contoh, lepas dari putus dari pacar, kemudian ngerasa sedih. Tapi Anda addicted ya, ketergantungan terhadap rasa sedih tersebut. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika sudah selesai putus, Anda masih nyari dia. Buat apa? Buat ngerasa feeling lagi. Habis itu udah selesai, benar-benar selesai, Anda masih stalking Instagramnya. Ini sekarang sama pacarnya ini ya, sama itu ya. Supaya apa? Feelingnya balik lagi, rasa sedihnya. Habis itu cerita ke semua temennya. Temennya bilang, aduh memang begini, memang begitu. Anda kepingin nge-feel itu lagi. Jadi Anda addicted ke rasa sedih tadi. Dan melakukan semua tindakan untuk nge-fit feeling itu. That's dangerous. That's dangerous. Karena apa? Karena Anda di badan Anda sudah terbiasa dengan rasa itu. Dia akan nyari rasa itu. Rasa sedih, rasa ditinggal, dan sebagainya. Makanya orang sampai nggak bisa move on, sampai bunuh diri. That's dangerous. Makanya saya bilang, dangerous. Nah, sekarang kalau Anda mau mendesain masa depan Anda, kita ngomong tadi adalah mendesain nasib kita, maka Anda harus merasakan feel nasib Anda yang di depan, Anda versi 2, itu feel-nya kayak apa. Maka ketika Anda sudah bisa nge-feel perasaan Anda di Anda versi 2.0, maka otomatis badan Anda tidak tahu bedanya realita dengan imajinasi. Badan Anda akan melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk menuju ke goal tersebut. Maka kumat tadi nggak akan muncul. Gitu. Agak dalam sih. Agak dalam sih. Perhatikan aja sekarang. Apapun aktivitas Anda, itu nge-fit certain feeling. Zona nyaman itu adalah certain feeling. Feeling nyaman. Dan Anda addicted ke zona nyaman. Buat saya itu membosankan.
Kalau Anda sudah biasa berprogres, maka berhenti itu membosankan. Kalau Anda sudah biasa trading, maka hari tanpa trading juga membosankan gitu. Kayak, kok nggak trading ya hari ini? Ada feel itu. Yes, betul. You got the idea, right? Jadi badan Anda itu Yes. harus di training untuk berjalan sesuai dengan mimpi atau goal Anda. Gitu, stepnya. Betul, betul. Tergantung aturan main dalam hati, kalau aku suka ngomongnya kayak gitu kok. Jadi kita tuh kan punya berbagai input yang terjadi masuk ke diri kita kan gitu. Tapi beda-beda cara orang prosesnya. Tergantung tadi aturan main dalam hatinya. Codingan di otaknya nih, kalau ini maka ini, kalau ini maka ini kan gitu. Yes. Nah itu Yes. tuh yang perlu diedit sedemikian rupa sehingga outputnya dari input yang masuk tadi terproses menjadi sebuah output yang memastikan arahnya selalu ke impian yang teman-teman mau. Gitu. Yes. Kalau sampai Anda bilang, ini saya pemarah, gitu kan. Ya, itu bukan pemarah. Anda cuma memiliki satu option di kepala Anda, yaitu marah. Ada option lain yang Anda nggak kenal sebenarnya. Ya. Gitu. Jadi memang tadi ya teman-teman ya, Anda harus melatih. Nah, sekarang, sebelum kita selesai gitu, pikirkan begini. Kalau Anda mengulangi hidup Anda terus-menerus kayak begitu, maka masa depan Anda sebenarnya sudah predictable. Jangan berharap ada peluang baru. Karena peluang baru hanya datang dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Anda nyetir mobil pulang, rute sama tiap hari, ya sudah selesai. Tapi begitu macet, Anda start noleh, oh di sebelah situ ada ya jalan kosong ya. Coba gua jalan Begitu Anda jalan situ, langsung ketemu, oh ternyata ada toko ini, gua udah nyari nih dari kapan hari ini. Peluang-peluang baru tuh muncul gitu. Tapi karena Anda nggak pernah lewat situ, karena hidup Anda rutinitas jalan situ terus, ya Anda nggak pernah tahu. Maka Anda harus menerima sesuatu yang tidak pernah Anda lakukan atau terima sebelumnya, unknown possibilities. Maka disitulah terbuka peluang. Apanya yang peluang kalau Anda melakukan rutinitas? Peluang dari mana coba? Gak make sense. Ya kan? Peluang hanya datang dari sesuatu yang belum Anda ketahui. Itu disebut peluang. Kalau sudah tahu itu bukan peluang namanya. Gua ngelakuin ini, selesai gitu, not peluang. Rutinitas namanya. Itu rutinitas gitu kan. Itu yang saya bilang kalau misalkan Anda mau belajar di sini gitu. Kalau Anda belajar di sini, mungkin ini sesuatu hal yang baru buat Anda gitu kan. Tinggal sekarang dengan kayak begini saja, Anda mau nggak ngebelok rutinitas Anda ke sini? Kalau untuk ini aja challenging, apalagi untuk hal yang lain, yang lebih besar lagi. Ini kalau diomongin nominal, it's very small, kan 150.000 gitu. Tapi apakah Anda kalau dengan 150.000 susah, apakah belok untuk 10 juta itu lebih mudah? Nggak juga. Akan kayak nanti rugi, nanti ini, nanti itu, nanti udah. Yang ada desain tuh future yang nantinya fear semua, gitu. Yes, benar-benar. Ini kalau teman-teman mau tahu juga dulu ketika aku ikut ke DM Elite itu patungan kan, kita patungan sampai akhirnya bener-bener bisa nerapin semuanya gitu sampai sekarang bisa kenal deket sama kode ini ya dulu jauh banget rasanya gitu. Sekarang tuh bisa jadi apa ya orang yang praktekin ilmu yang sudah dikasih sama kode dari dulu tuh ya happy sih karena nggak nyesel gitu. Dulu 10 juta tuh perlu patungan kok. Perlu patungan dulu 10 juta. Hari ini, wow. Udah lewat, rasanya udah beda. Ngeri banget. Ya mungkin juga karena gini ya, mungkin ada rasa bedanya. Ketika teman-teman mungkin dapat ilmu yang gratisan dari YouTube. Kalau teman-teman mau tahu, sebetulnya secara teknis, walaupun sporadis, YouTube channel kayak belajar forex di MSC atau belajar digital marketing sama Denny Santoso gitu di YouTube, itu sama di kelas itu banyak yang sama sebetulnya kontennya. Hanya struktur belajarnya sama konsultasinya itu yang nggak didapat. Ketika terjadi sebuah kasus harus ngapain, nah itu kan yang perlu di custom. Tiap orang punya kasus kan beda-beda. Itu doang bedanya. Sama bedanya ketika udah bayar, teman-teman ngerasa, gue udah bayar, masa gue nggak praktek, rugi banget kan gitu. Nah itu mungkin yang bikin beda. Banyak orang yang gratisan nggak praktek, itu doang. Ya, iya teman-teman ingat ya bahwa kayak kita di sini itu atau channel-channel lain atau apapun itu, kenapa sih ngajarinya selalu kayak mindset dan sebagainya? Karena memang perubahan terjadi itu karena mindset teman-teman, bukan karena teknis. Teknis itu akan terus berubah. Anda nguasain Facebook misalkan hari ini, ya bulan depan algoritma berubah. Zaman saya kemarin main gila-gilaan begitu dengan omset yang luar biasa begitu, hari ini juga beda mainnya gitu. Saya nggak main sih, sekarang udah tim semua. Ya, Jadi teknis itu akan terus berubah. Nah, kalau misalkan mindset itu benar-benar B-nya tadi itu, do-nya itu nanti akan macam-macam. B-nya ini Anda gitu. Betul.
benar. Itu quote yang kencang tuh. Do-nya bisa beda-beda. Do-nya selalu berubah, tapi B-nya tidak pernah berubah. Nah, itu. Do-nya selalu berubah. Kalau zaman dulu kan kita mulai dari offline ke online, dari online ke funnel, terus kemarin jadi after funnel gitu kan. Ya tahun ini, tahun depan mungkin akan terus berubah lagi. Do-nya selalu perlu di-upgrade. Sangat terus perlu di-upgrade. Tapi B-nya, kalau sekali gede, tetap gede, teman-teman. Berarti kalau B-nya adalah kalah ganteng, tetap kalah ganteng lah. Ya teman-teman, follow Instagram saya @mind.padli, mind.padli, supaya bisa ngejar kegantengan Instagramnya Kodeni ya. Please follow. B-nya nggak berubah. B-nya nggak berubah. Tungguin aja kok, nanti juga nyusul. Yes. Jadi kita adalah yang kita pikirkan. Exactly. Anda adalah Anda. Kalau Anda bilang, oh Dan belajar forex itu susah, ya sudah, susah memang buat kamu. Gitu aja. Dan jualan itu susah gitu. Ya udah, it's you gitu, Yes. susah. Buat saya enggak kok. Terus apa bedanya kalau buat saya mudah, buat kamu susah jualan? Artinya adalah saya ngerti, kamu belum ngerti, makanya belajar gitu. Kodeni ganteng karena mirip saya. Luar biasa, Dari Marwan. mananya? Dari belakang. Nah, ini Marwan ini salah satu timnya NSC, teman-teman. Kalau nanya-nanya tentang forex, apa itu forex, gimana cara gabung grup NSC, cara masuk ke trade-nya NFC yang gratis, tanya sama Marwan tuh. Marwan Zahid itu tuh yang ngaku-ngaku ganteng kayak Kodeni ya. Ya kalau ngomongin mindset tuh saya paling suka sih, karena memang itu yang mengubah hidup orang itu mindset gitu aja. Saya banyak testimonial sebenarnya kan dari teman-teman yang berubah hidupnya itu urusannya adalah karena mindset. Nah itu yang perlu diperhatikan baik sih buat teman-teman. Ada satu pertanyaan krusial kemarin tuh, Dan, gimana caranya mengubah mindset? Jawabannya simple. Yang langkah pertama adalah Anda harus menyadari bahwa mindset Anda 99% sucks. Gitu. Itu yang pertama. Dan kedua adalah kalau mindset Anda banyak benernya, hidup Anda sudah sukses setengah mati. Kalau hidup Anda masih struggling setengah mati, berarti mindset Anda banyak salahnya, gitu aja. Selesai gitu, gak usah didebatin, mindset lu, mindsetku gitu, gak usah. Lu udah happy gak sama hidup lu? Ya kan? Kalau udah happy, ya udah sukses gitu aja, mindsetnya udah bener gitu. Tapi kalau masih struggling sana sini, ya udah banyak salahnya. Ya. Kok kita punya waktu kurang dari 1 menit nih. Mungkin final atau quote of the day lah kira-kira. Apa kok? Income tidak datang dari belajar, tapi dari action. Iya. Anda belajar, nggak tahu mau action apa. Jadi make sure Anda tahu, oke, dari thinking, kita ke feeling, dari feeling ke action, dari action ke realita, berubah. Jadi mulainya dari sini. Gitu. Income tidak datang dari belajar, tapi dari action. Oke. Kalau gitu thank you banget Kodeni sudah hadir di live kita pada malam hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang sudah hadir. Ini kita tinggal beberapa detik lagi. So, sampai ketemu lagi ya teman-teman. Thank you kok. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Bye, thank you.